Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa khatamun nabiyyin. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada pengajian mingguan kita setiap hari Ahad setelah selesai sholat subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini, menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Dan mudah-mudahan yang sedang ada keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah menyembuhkannya, karena Allah berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Baik, kita langsung ke materi kita. Silakan buka surah Al-Imran ayat 190. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, la ayatil li ulil albab. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. La ayatil li ulil albab. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, sungguh merupakan tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, ini ada tiga poin sebetulnya di ayat ini, bahwa bahwa ada yang menciptakan langit dan bumi, dan kejadian yang ada pada langit dan bumi. Nah, itu. Jadi di dalam penciptaannya sendiri dan di dalam kejadian yang terjadi pada langit dan bumi itu sendiri. Ada malam, ada siang, terus ada panas, ada dan lain-lainnya ya. Panas, dingin, hujan, dan lain-lain, itu merupakan tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kalau sesuatu itu gak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ini bagi orang yang mau berpikir gitu. Tanda-tanda kalau adanya langit dan bumi itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Kemudian keteraturan terjadinya malam dan siang, hujan, angin,
dan lain-lainnya juga tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Yang kalau orang-orang ilmuwan mengatakan ini adalah apa katanya, fenomena alam, ya enggak ya. Jadi itu enggak begitu sebenarnya. Itu adalah pengalian dari manusia agar menjauh dari Allah, sebetulnya begitu. Yang sebetulnya adalah itu merupakan tanda-tanda, sebagaimana ada di dalam sebuah kitab gitu. Kalau orang awam itu memahami Allah itu cukup sederhana. Orang awam itu memahami tentang Allah itu adalah sederhana. Misalkan ditanya ke orang-orang desa yang awam, kalau dia tahu tentang Allah, gimana kamu cara mengertinya Allah itu bagaimana? Nah, ternyata dalam keterangan itu dikatakan ini kotoran onta itu menunjukkan bahwa ada ontanya. Kotoran onta itu menunjukkan kalau pasti ada pemiliknya. Pemiliknya ya ontanya itu. Gampang kan? Jadi kalau ada kotoran onta berarti pasti ada ontanya, kan begitu. Kalau ada bekas tapak kaki pasti ada yang punya itu. Pasti ada yang punya. Ada bekas tapak kaki berarti ada orang itu, ada pemiliknya. Nggak mungkin ada dengan sendirinya tapak kaki itu. Termasuk apa? Termasuk ini yang kita baca ini. Termasuk langit dan bumi nggak mungkin terjadi dengan sendirinya, nggak mungkin. Ya. Kalau ngomong terjadi dengan sendirinya ya itu suatu kebodohan ya, bodoh banget itu. Nggak mungkin sesuatu itu ada tanpa ada yang menciptakan. Sesuatu itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ya. Ini ayat ini menunjukkan kepada kita kalau langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang itu merupakan tanda-tanda adanya Sang Pencipta, adanya Rabb, adanya Allah. Rasulullah dahulu Rasulullah itu mengenalkan Allah atau mengenalkan Allah kepada umat manusia pada waktu itu membutuhkan waktu yang lama, sekitar 12 tahun sebelum turunnya perintah sholat. Bayangkan itu. Jadi bukan sholat dulu yang diturunkan, tapi mengenal Allah dulu sebelum sholat. 12 tahun di Makkah itu, sekitar 12 tahun kemudian baru turun perintah sholat. Sebagaimana Allah juga berfirman di dalam surah Al-Hadid kalau nggak salah, Innani anallah, Innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah, sesungguhnya saya ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, tidak ada sesuatu yang berhak disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah saya. Maka sembahlah saya. Wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingat saya, kata Allah. Jadi pertama, coba perhatikan urutan ayat itu. Pertama kali adalah Allah mengenalkan dirinya, Innani anallah, sesungguhnya saya ini Allah. Dia kenalkan kepada seorang hamba, saya ini Allah. Makanya kenal Allah itu sangat penting. Bahkan kata ulama itu disebut dengan awaluddin. Jadi awal-awal kita beragama itu harus kenal dulu sama Tuhan kita ini, harus kenal dulu. Nah, setelah kenal, baru kita akan mudah untuk melaksanakan yang dia sukai, melaksanakan yang
dia perintahkan dan menjauhi yang dia larang. Nah, kenapa kita berat? Kita berat melaksanakan ini dan itu, melaksanakan perintah Allah berat, disuruh sholat itu berat, kemudian dilarang untuk tidak begini juga berat, nah, dan lain-lainnya ya. Kenapa kok berat? Itu sejatinya kita itu belum kenal sama Allah. Kita ingat kisah-kisah para pendahulu kita, bahwa ketika mereka itu sedang sholat, mereka itu seperti lupa segala-galanya. Bahkan saking lupanya, anak panah yang menancap pada tubuhnya itu ketika dicabut ketika sholat itu nggak terasa, itu luar biasa, itu betul-betul luar biasa. Itu saking ketika beribadah itu dia saking khusyuknya, betul-betul merasakan nikmatnya beribadah. Ya, kenapa kok seperti itu? Karena dia sudah mengenal Allah dengan sebenarnya. Dan ilmu seperti ini, orang-orang seperti ini mungkin saat ini sudah nggak ada ya. Bahkan bisa dikatakan ya sudah nggak ada orang-orang seperti ini. Begitu. Istilahnya apa ya? Wis bar lah, orang-orang kayak gitu itu wis bubar. Sudah nggak ada lagi. Luar biasa orang-orang yang kenal Allah, seperti para sahabat-sahabat Rasulullah terdahulu. Nah, setelah kenal Allah dengan sebenarnya, maka Allah itu memerintahkan untuk menyembah dan melaksanakan sholat. Kenal Allah dulu. Nah, bukan berarti kita, wah kalau saya ini belum kenal Allah ya udahlah sholatnya libur dulu, bukan juga begitu artinya ya. Nah, kalau kita belum kenal Allah dengan sebetulnya, ayo belajar, mari belajar supaya kita itu lebih kenal sama Allah. Ada ungkapan bagaimana? Tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka tak rindu. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah, kalau sudah cinta apa? Cinta itu tandanya apa? Mau berkorban, iya kan? Kalau udah cinta itu artinya mau berkorban. Nah, nggak mau kalau orang sudah sayang sama Allah, cinta sama Allah, disuruh apapun sama Allah dia bakal ringan dan mau, dan gerak-geriknya itu takut dia mengecewakan Allah gitu. Nah, segala gerak-geriknya jangan-jangan Allah ini nggak suka dengan yang saya lakukan, begitu. Itu kalau bagi orang yang sudah kenal sama Allah ya. Baik mengenal Allah, atau kalau bahasa kitabnya itu ma'rifatullah, mengenal Allah, berkenalan dengan Allah. Banyak orang yang mengaku kenal Allah, tapi mereka tidak sayang kepada Allah, tidak cinta kepada Allah. Ya, kalau ditanya, benar memang Tuhan kamu siapa? Allah, ya, dengan mulutnya, tapi sejatinya Tuhannya bukan Allah. Nah, karena apa? Karena buktinya dia sering melanggar perintah-perintahnya dan larangannya justru dikerjakan, dibalik. Nah, perintahnya dijauhi, larangannya dikerjain. Ini buktinya kalau dia tidak kenal dengan Allah. Meskipun mulutnya mengaku kenal Allah. Sebabnya apa? Ya karena mereka tidak kenal Allah dengan sebenarnya. Ini ada pengertian atau definisi di beberapa kitab yang saya rangkum. Apa itu mengenal Allah? Apa itu ma'rifatullah? Yaitu ilmu yang membuat seseorang
melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi terhadap pengenalannya. Pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia semakin dekat dengan Allah, serta mengenal segala rintangan dan tantangan yang ada dalam perjalanan mendekatkan dirinya kepada Allah. Ma'rifatullah merupakan puncak akidah dan tauhid seorang muslim. Ilmu ini juga merupakan tolak ukur kualitas keislaman dan keimanan seseorang. Karena untuk mencapai ketinggian iman, seorang muslim harus tahu dan mengenal dengan baik siapa Tuhannya. Puncak ilmu adalah mengenal Allah. Seorang manusia dikatakan sukses di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar, apabila ia semakin mengenal Allah dan semakin dekat kepada Allah, serta semakin taat kepada Allah. Jadi seorang manusia dikatakan sukses di dalam menuntut ilmu bila ia semakin kenal dengan Allah, semakin dekat kepada Allah, dan semakin taat kepada Allah. Ini ciri-ciri kesuksesan yang sejati. Mengenal Allah akan membuahkan akhlak yang mulia, karena dengan mengenal Allah manusia akan selalu merasa diperhatikan, merasa ditatap, merasa didengar, dan diperhatikan gerak-geriknya oleh Allah. Sehingga setiap langkahnya, setiap geraknya selalu mengarah kepada jalan yang disetujui oleh Allah, kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Maksud dan tujuannya dari belajar ini apa? Maksud dan tujuan dari belajar ma'rifatullah itu adalah mengenal Allah yang membuahkan rasa takut hanya kepadanya saja. Ini maksud dari pembahasan ini. Ngapain dong kita sudah kenal Allah kok sik belajar kok ngene? Ya, maksudnya adalah membahas ini yang dapat membuahkan rasa takut kepada Allah. Ya, belajar ini kalau nggak takut kepada Allah berarti belum berhasil. Harus terus dipelajari. Yang kedua, membahas ma'rifatullah itu maksudnya adalah yang membuahkan semakin bertawakal kepada Allah, semakin berharap, membuahkan rasa berharap hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, menghambakan diri hanya kepadanya, tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Ini maksudnya kita belajar ma'rifatullah, mengenal Allah yang akan membuahkan rasa takut hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, menghambakan diri hanya kepada Allah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Ya, itu maksudnya. Jadi segala gerak-gerik kita kalau sudah begitu, ma'rifatullahnya sudah bagus, berarti dia sudah semakin mengenal Allah. Kenapa kok sholat? Ya karena aku patuh pada perintah Allah, itu saja, bukan karena yang lain. Aduh isin ya, mosok tonggo-tonggoku sholat aku dewe sing gak sholat ya gak enak ya. Wah itu berarti dia apa? Ibadahnya bukan karena Allah, tapi karena apa? Karena tetangganya, karena makhluknya, karena manusia ya. Dengan demikian akan terwujud segala bentuk ketaatan dan menjauhi segala apa yang dilarang. Jadi, kalau sudah kita bertawakal hanya kepada Allah, kita takutnya hanya kepada Allah dan lain-lainnya, maka akan terwujud segala bentuk ketaatan. Kita akan mudah menjalankan ketaatan dan akan mudah menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah.
Orang yang mengenal Allah, hatinya akan tenang dan tentram pada saat orang lain mengalami kegelisahan. Orang yang mengenal Allah akan mendapatkan rasa aman pada saat orang lain dirundung ketakutan. Orang yang mengenal Allah akan berani menghadapi segala masalah kehidupannya. Artinya dia tidak suka berputus asa. Nggak ada putus asa kalau orang sudah kenal Allah. Dia akan hadapi masalah dan ujian hidupnya. Orang yang mengenal Allah akan merasakan kehidupan yang lapang walau bagaimanapun keadaannya. Orang yang mengenal Allah akan merasakan kehidupan yang lapang. Jadi jembar dodone ya. Jadi kehidupannya itu ya lapang, nggak ada, ya biasa aja gitu, walau bagaimanapun keadaannya. Sebagaimana Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Muslim. Hadis ini pernah saya baca dulu ya. Ajabal li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khairun, seluruh urusannya adalah kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, tidak didapatkan keadaan seperti ini kecuali pada diri orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairallah, jika ia mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur, dan perbuatan itu adalah baik bagi dirinya. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairal lahu, bila mendapatkan kesulitan maka ia bersabar, maka hal itu pun baik baginya. Jadi semuanya urusan orang beriman itu selalu baik. Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia nggak lupa diri, dia bersyukur, dia pergunakan kesenangan itu agar Allah juga ridho, agar Allah ridho dengan nikmat yang dia dapatkan. Nah, kalau dia dapat kenikmatan, dia bersyukur, dan itu baik. Kalau dia ditimpa ad-dharra, ditimpa dengan kesulitan, maka dia bersabar, itu juga baik. Enggak sengaja orang-orang beriman itu, bagaimanapun keadaannya, itu merupakan kebaikan. Makanya kehidupannya jadi lapang. Orang yang mengenal Allah akan mengerti tujuan hidupnya, mengapa ia diciptakan dan untuk apa ia diciptakan. Ini orang yang kenal Allah. Jadi untuk apa kita di dunia ini, dia tahu, semata-mata untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata Allah, orang yang mengenal Allah tidak akan tertipu oleh kemilaunya dunia, tidak akan terpedaya oleh harta benda. Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 43, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, terangkan kepadaku tentang orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya. Perhatikanlah orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya. Afa anta takunu alaihi wakila, apakah kamu bisa menjadi pemelihara terhadap orang itu, kata Allah. Apakah kamu Muhammad bisa menyelamatkan orang-orang seperti itu? Di dalam suatu tafsir dikatakan, maksudnya adalah kamu Muhammad tidak akan mampu melakukannya
tugasmu hanyalah menyampaikan dan mengingatkan. Jadi bagi orang-orang yang sudah menjadikan keinginan sebagai Tuhannya, maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya kecuali Allah. Kalau Allah berkehendak dengan taufiknya, ya bisa-bisa aja ya. Tapi kalau orang sudah menjadikan keinginan sebagai Tuhannya, maka tidak ada yang bisa memeliharanya. Bahkan Rasulullah sendiri tidak akan bisa. Nah, tugasmu bukan menjadikan orang itu jadi baik, bukan, tapi hanya menyampaikan kalau hal itu adalah suatu kesalahan, menyampaikan dan mengingatkan, sudah selesai, bukan memaksakan. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Orang yang mengenal Allah tidak akan menghabiskan waktunya, tidak akan menghabiskan umurnya semata-mata hanya untuk sibuk mengurusi dunia. Allah berfirman, walladzina kafaru yatamatta'un, dan orang-orang kafir bersenang-senang dengan kehidupan dunia, berfoya-foya dengan kehidupan dunia. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, dan mereka makan seperti binatang. Jadi hari-harinya hanya mikir urusan perut tanpa memikirkan kesudahannya. Nah, itu orang-orang yang tidak mengenal Allah seperti ini. Adapun orang-orang yang mengenal Allah tidak akan menghabiskan waktunya hanya untuk mengurusi dunia. Dia mengambil dunia itu hanya seperlunya saja. Seperlunya saja. Nah, bagi orang-orang yang sudah cinta dengan dunia, sudah tergila-gila dengan dunia, sehari-harinya sibuk mengurusi itu aja. Sehingga apa? Sehingga waktunya itu habis hanya untuk mengurusi dunia, siang malam mengurusi dunia. Ya, bahkan kalau dia udah cukup dunianya, dia masih merasa belum cukup. Nah, diambilnya dunia itu, disimpannya bertumpuk-tumpuk, gemar menumpuk harta. Itu orang yang tidak kenal sama Allah. Nah, orang yang sibuk dengan dunia pasti tidak akan sibuk dengan Allah, itu sudah pasti. Nah, orang yang sibuk dengan Allah, dia tidak akan disibukkan dengan dunia. Apa berarti nggak boleh kaya? Boleh kaya, tapi jangan sampai menyibukkan hati kita, jangan sampai menghabiskan umur kita hanya untuk mengurusi itu gitu. Pandai-pandailah menata niat kita, kita alihkan semua aktivitas kita agar selalu terhubung dengan Allah. Itu maksudnya sholat itu kan begitu. Sholat itu kan akar katanya kan wasala yasilu, jadi menyambung. Sholat ya, pernah dengar kata silah kan? Silaturrahim itu kan menyambung kasih sayang kan? Silaturrahim itu menyambung kasih sayang supaya selalu tersambung gitu. Nah, bukan anunya ya. Kalau kita kan ini sering keliru ini. Kalau silaturrahim itu berarti unjung-unjung, bukan itu ya. Bukan itu sebetulnya silaturahim. Itu mungkin bagian kecil dari silaturahim. Silaturahim yang sebenarnya itu dilihat ketika dia tidak bersama. Ketika dia tidak bersama, sebetulnya itu silaturahim itu. Nah, ketika dia tidak bersama, masih nyambung tidak gitu loh. Masih nyambung tidak, itu namanya silah, itu begitu. Kalau dia bertemu, duduk unjung-unjung, ketemu nyopo, ya wes wajar dong ketemu. Masuk ketemu meneng-menengannya kan nggak pas ya. Nah, kalau silaturahim itu justru ketika dia tidak berkumpul, yang sejatinya itu masih nyambung tidak, itu namanya silaturahim. Begitu juga sholat itu. Nah, sholat itu kita nggak tahu Allah itu, nggak pernah kita kan bertemu sama Allah kan, nggak pernah gitu, melihat langsung kan nggak bisa juga kan. Nah, kita masih nyambung terus nggak sama Allah. Nah, itu namanya sholat itu. Nah, kalau ketika sholat kita masih ingat, hati kita ingat dunia, waduh ya wes alamat ya. Waktu sholat aja masih ingat ngurusi dunia, ketika sholat iling apa? Waduh, iwakku mau durung tak tutup yang dapur pangan kucing. Waduh, pas ingatnya waktu sholat ya. Nah, itu betapa kita ini sudah mabuk dengan dunia gitu.
Itu pada waktu sholat itu nemen, ketika waktu sholat masih ingat dunia. Ya mungkin juga termasuk yang ngomong ya. Gitu. Kita itu masih, pengenalan kita terhadap Allah itu masih terlalu, tingkatannya masih seperti ini. Makanya belajar seperti ini jadi perlu sebagai wasilah supaya kita makin kenal dengan Allah. Kata Allah, orang-orang kafir itu kegiatannya hanya senang-senang dengan dunia saja. Walladzina kafaru yatamatta'un, hanya hidupannya berfoya-foya ngurusi dunia, ngurusi perut ya. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, mangan di rumah ono apa panggil, habis itu keluar sing diurus makanan, mangan apa gitu. Di rumah malam siang ngurusi perut saja. Kan gitu. Ngurusi tidak mesti perut, mesti makan, tidak mesti makan gitu loh. Tapi maksudnya mengurusi dunia gitu loh. Maksudnya mengurusi dunia. Wan naru maswallahum, dan pada akhirnya tempat tinggalnya adalah neraka. Surah Muhammad ayat 12. Kalau ada yang mau ditanyakan disela saja ya, nggak apa-apa ya. Ini kalau baca kitab gini ini jadi ngantuk kalau cuma dengarkan. Kalau ono sing unek-unek wis langsung ae utarakno ya. Disela nggak apa-apa ya. Orang yang kenal Allah akan senantiasa mengharapkan ridho Allah di dalam setiap perbuatannya. Orang yang kenal Allah akan selalu mengharapkan ridho Allah di dalam setiap perbuatannya. Ridho Allah itu apa sih? Ridho Allah itu setuju. Allah itu ngomong iya gitu loh. Jadi setiap gerak-gerik kita itu kita senantiasa berintrospeksi gitu. Allah sepakat enggak ya dengan yang saya lakukan ini? Allah setuju enggak ya? Allah bilang iya atau bilang enggak ya terhadap perbuatan saya ini? Selalu begitu. Selalu risau gitu. Jangan-jangan Allah enggak ridho sama aku. Jangan-jangan Allah nggak setuju dengan perbuatan yang saya lakukan. Nah, maka dia akan selalu berhati-hati, tidak akan berbuat sesuatu kecuali Allah setuju, tidak akan berbuat sesuatu kecuali Allah ridho. Itu maksudnya. Kemudian orang yang kenal dengan Allah akan senantiasa mendapatkan keberkahan di dalam kehidupannya. Nah, ini yang penting. Orang yang kenal dengan Allah akan senantiasa mendapatkan keberkahan di dalam kehidupannya. Berkah itu apa? Berkah itu kebaikan yang banyak ya. Banyak banget kebaikannya. Dan senantiasa bertambah. Kalau kita ingat sejarah perang Khandaq. Ya, sejarah perang Khandaq. Waktu itu Rasulullah menggali parit yang cukup dalam, kalau nggak salah itu dalamnya 5 meter, lebarnya 7 meter. Bayangkan, atau kebalik ya, dalamnya 7 meter, lebarnya, pokoknya segituan lah. Anggaplah dalamnya 7 meter, berarti kayak tinggi kayak rumah kita tingginya. Itu gali di sana di Madinah sana, tanahnya kan tanah kayak gitu kan. Nah, peralatan waktu itu belum ada mobil keruk ya, belum ada ekskavator ya. Jadi galinya pakai manual itu. Waktu perang Khandaq itu 7 meter, lebarnya 5 meter, pokoknya sejarak supaya kuda itu tidak bisa melompat. Itu pun kuda orang-orang Quraisy itu ada yang bisa melompati itu. Luar biasa kudanya orang waktu itu karena terlatih itu. Singkat ceritanya, sampai dalam gali parit itu, gali Khandaq itu artinya parit kan. Gali parit yang cukup dalam itu sepanjang berapa kilo gitu ya di Madinah itu, sampai saking laparnya karena perbekalan habis, Rasulullah itu mengganjal perutnya dengan batu. Nah, maka salah seorang sahabat melihat kejadian itu loh, Rasulullah kok
diganjal batu saking laparnya gitu, diganjal sama batu. Ini bisa ditiru ini, kalau lapar itu diganjal sama batu di tali di perutnya supaya apa, nggak muni apa ya apa gitu, diganjal gitu. Nah, terus melihat itu ada salah satu sahabat yang nggak tega. Rasulullah, saya punya segenggam tepung di rumah untuk dibuat roti, Maka Rasulullah woro-woro itu pada pasukannya berapa itu jumlahnya, itu pokoknya sangat banyak lah, pasukan kaum muslimin waktu itu. Ini si fulan nih punya makanan di rumah, ayo kita ke sana rame-rame. Loh, padahal cuma segenggam itu diundang semuanya. Loh, Rasulullah ini gimana sih? Cuma maksudnya buat Rasulullah saja, maksudnya sahabat itu tadi buat Nabi Muhammad saja maksudnya. Malah woro-woro gitu. Nah, ketika sampai di rumah sahabat ini, Rasulullah ambil makan secukupnya, kemudian masih ada sisanya, masih ya Rasulullah, ambil lagi, masih ada terus itu sisanya sampai semuanya kenyang itu. Luar biasa itu namanya barokah itu. Itulah yang namanya barokah, nggak habis-habis, sudah puas tapi nggak habis juga. Nah, itu keberkahan itu seperti itu. Nah, rizki kita yang berkembang, makanya kita kalau minta rizki itu yang barokah. Rizki itu minta yang apa? Jangan minta yang banyak. Rizki itu ya salah ya. Rizki itu minta yang barokah. Ya, minta apa lagi rizki itu? Yang luas. Kemudian yang apa lagi? Yang barokah, yang luas, yang apa lagi? Yang halal dan thayyib. Ada 4 rizki itu ya, yang barokah, yang luas, yang halal, yang thayyib. Jangan minta yang banyak ya Allah, minta dia, jangan ya. Nanti banyak terus mari ngono loro-lorone piye, ya kan? Jadi gak barokah ya. Orang yang mengenal Allah akan senantiasa mendapatkan keberkahan di dalam kehidupannya. Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andaikan penduduk suatu negeri, andaikan penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti akan kami bukakan, pasti akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan para rasul kami, maka kami siksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Nah, ini untuk renungan bagi kita ayat ini. Andaikan penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Pasti akan kami limpahkan kepada mereka barokah minas sama'i wal ardi, dari langit dan bumi, dari atas dari bawah akan Allah limpahkan berkahnya. Nah, tapi kata Allah, walakin kadzabu, tapi mereka senantiasa mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan para rasul kami. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka akibat perbuatan mereka sendiri. Ya salah dewe, kan gitu. Salah dewe. Saya bacakan dalil-dalil tentang mengenal Allah sebagian saja ya. Salah satu dalilnya yang kita baca awal-awal tadi, surah Al-Imran ayat 190. Kemudian ada di hadis riwayat Bukhari dari Aisyah berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu yang merupakan rukhsah, namun sebagian kaum menjauh, sebagian kaum muslimin menjauh dari hal itu atau enggan melakukan rukhsah itu. Rukhsah itu keringanan ya. Berita itu kemudian sampai kepada Rasulullah, maka
beliau memuji Allah dan memujinya. Lalu beliau mengatakan, ma balu aqwamin yatanazzahuna 'anis syai'i asna'uhu. Apa alasan kaum itu enggan atau menjauhi sesuatu yang aku lakukan? Fawallahi, maka demi Allah, inni a'lamuhum billah, aku adalah manusia yang paling kenal dengan Allah, wa asyadduhum lahu khasyatan, dan akulah orang yang paling takut kepadanya. Nah, perhatikan, ketika itu Rasulullah melakukan suatu rukso, kemudian ada sebagian kaum yang enggan melakukan rukso itu. Nah, misalnya sholat jamak qashar lah, misalnya ya, ini kan rukso juga itu. Kemudian, aduh lapo yo, awak dhewe sik mampu kok melakukan jamak qashar, gak usah wis. Nah, apa alasan kaum itu enggan menjauhi sesuatu yang aku lakukan? Fawallahi inni a'lamuhum billah, demi Allah, aku ini adalah manusia yang paling kenal dengan Allah. Kita kan lagi bahas mengenal Allah kan. Akulah orang yang paling kenal sama Allah, kata Rasulullah. Wa asyadduhum lahu khasyatan, dan akulah orang yang paling takut kepada Allah. Jadi ada memang, jadi ilmu tentang mengenal Allah itu ada ya. Kemudian di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, ini hadis sahih, ta'arraf ilallah firrakhai, kenalilah Allah olehmu di waktu kamu senang, ya'rifuka fisyiddati, pasti Allah akan mengenalimu di waktu kamu sempit. Luar biasa ya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.